wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Para sahabat, teman-teman di seluruh Nusantara Indonesia, insyaallah pada hari ini saya akan memandu Anda untuk berbincang-bincang dengan beberapa tokoh yang ada di salah satu perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini telah banyak mencetak generasi bangsa. Nama perguruan tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Furqan Makassar, salah satu-satunya yang ada di Indonesia Timur. Kalau di Jakarta dikenal dengan IIKI, kalau di Makassar atau di Indonesia Timur kenal dengan STIS dulu. Sekarang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, di mana kita ketahui bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan ini memiliki ciri khas tersendiri, beda dengan kampus-kampus lain yang ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi pada umumnya. Oleh karena itu, untuk hari ini sebagai gambaran untuk kita semua, untuk mengetahui bagaimana itu Al-Furqan ke depan, hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Ketua STAI Al-Furqan Makassar. Namun sebelumnya itu saya perkenalkan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan ini dulu pernah dipimpin oleh beberapa tokoh, di antaranya yang sempat saya ketahui, yang sempat saya ambil dulu datanya, yaitu Prof. Dr. Muhammad Qasim Matar Ima. Kemudian ada juga Prof. Hamka, Prof. Hamka. Itu yang sekarang dipimpin oleh Ketua STAI Al-Furqan, yaitu seorang perempuan yang berasal dari Bima, namanya Siti Habibah SAG MA. Oleh karena itu kita akan coba mendengarkan bagaimana tanggapan beliau tentang bagaimana menatap arah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Furqan Makassar di era virtual saat ini. Apakah menjadi sebuah pilihan atau kesempatan? Oleh karena itu kita akan coba menghubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya pertanyaan Bunda ya. Ya. Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang berlabel swasta bagaimana menatap arah STAI Al-Furqan Makassar ini, apalagi di era virtual saat sekarang ini? Apakah bisa dijadikan sebuah pilihan ataukah kesempatan? Silakan. Yang pertama, kita melihat dulu dari segi peluangnya. Pada dasarnya ini kan pembelajaran jarak jauh ini merupakan hal yang sebetulnya tidak baru. Sudah banyak perguruan tinggi yang pernah melakukan, tapi kalau di lingkungan kita adalah masih hal yang baru. Adapun peluangnya yang kita harus dapatkan di sini adalah yang pertama adalah dapat meningkatkan wawasan berpikir
berpikir mahasiswa untuk mendalami lebih giat lagi materi yang diberikan oleh dosen. Ya, ya. Yang kedua, mahasiswa dan dosen dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini dapat mengatur waktu perkuliahan menjadi lebih fleksibel. Ya. Namun tetap tidak mengurangi waktu inti yang seharusnya. Ya. Yang ketiga, waktu bisa disediakan secara efektif oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa memberikan nilai positif. Di samping itu, mahasiswa dan dosen bisa juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah lainnya seperti menulis tugas, kalau dosen menulis jurnal dan lain sebagainya. Yang keempat, mahasiswa harus aktif dalam arti untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sekalipun memang ada kekurangannya di sini. Karena pada dasarnya tidak semua dosen bisa menggunakan aplikasi Zoom misalnya, itu. Jadi banyak di antara dosen yang belum memahami secara benar, misalnya tidak semua juga mata kuliah yang bisa menggunakan aplikasi Zoom. Misalnya statistik itu agak mudah kalau tatap muka, ya seperti itu. Yang kedua, mahasiswa juga kekurangannya ya menjadi kendala juga. Mahasiswa juga itu mengeluh tentang adanya tidak adanya signal di tempatnya atau di rumahnya masing-masing. Gangguan signal misalnya seperti itu. Yang ketiga, kekurangannya adalah kuota atau paket data yang digunakan mahasiswa itu boleh dikatakan tidak ada. Ya, di samping tadi jaringan yang tidak bagus, jadi kota yang berkaitan juga dengan kota, ya tidak semua juga mahasiswa kita itu artinya memiliki kota yang lebih banyak. Yang berikutnya terhambatnya misalnya ada program kerja, ya ada program kerja yang sudah diprogramkan, misalnya DEMA, ya misalnya DEMA, mereka terhalang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program yang mereka sudah laksanakan. Jadi ada beberapa poin yang memang terutama tadi itu terhambatnya jaringan. Jadi seperti tadi malam mahasiswa yang saya ajar itu, walaupun itu menggunakan WA, akan tetapi mereka itu mulai dari absensi, mulai dari sesudah asar sampai jam 10 malam. Iya. Ya, jadi itu salah satu hambatan ya yang saya pikir itu harus kita jadikan kerja keras ya, karena memang ini adalah sesuatu yang baru buat kampus kita, sekalipun kampus lain itu sudah terbiasa dengan hal itu. Saya pikir itu. Oh iya. Jadi ada tadi saya garis bawahi mengenai masalah kendala. Yang pertama itu kendalanya mungkin kalau dari mahasiswa ya maupun dosen biasa terkendala dari faktor kotanya ya. Penggunaan. Ya, kota. Ya, penggunaan aplikasi. Itu yang pertama. Tapi begini Bunda. Ya, yang kedua yang mendukung. Iya. Halo?
Ya, Halo? ya, ya. Ya, Ada sebenarnya yang diperkenalkan oleh seperti yang kemarin saya bicara sama pertemuan saya dengan teman alumni. Ya, ada aplikasi dan memang ya, sebenarnya sudah lama kita gunakan itu, cuma karena ketidaktahuan kita mungkin. Padahal kita sudah ada semua itu, bahkan kita sudah miliki semua, bahkan ini cuma karena kita tidak tahu caranya. Padahal itu tidak memakai lagi kuota. Nah, saya praktikkan itu dan memang bagus. Ya, memang bagus. Yang jadi masalah kekurangannya kalau itu yang dipakai, kita tidak bertatap muka, tapi secara online, diskusi online itu bisa. Jadi saya kira bisa nanti digunakan itu untuk bahan pembelajaran untuk di kampus. Utamanya teman-teman mahasiswa yang merasa dirinya berada di kejauhan, misalnya di kampung saya itu sana itu agak susah memang. Tapi kalau aplikasi yang ini dimanapun kita, yang penting ada jaringan, karena jaringan HP ya, khususnya Telkomsel, dan itu tidak mengeluarkan biaya karena tetap kita pakai telepon, dan cara pemakaian aplikasinya juga secara gratis. Ini mungkin nanti disosialisasikan nanti. Ya, nanti kita sosialisasikan. Ada Perlu itu karena mengingat. Ada sebenarnya itu di Facebook gratis. Dan ini teman alumni yang sudah perkenalkan itu, dan memang saya coba-coba, bagus memang karena 0 rupiah memang. Ya. Cuma kelemahannya karena tidak ada gambar kita sebagai pendidik ataupun mahasiswa, tidak ada. Tapi secara ini bisa. Yang kedua mungkin bisa digabungkan nanti antara aplikasi itu dengan sistem video. Yang saya terapkan sekarang ini utamanya yang mahasiswa kita yang ujian kompren itu kan biasa terkendala kita masalah jaringan. Jadi saya sampaikan seperti ini karena kebetulan saya diberi amanah untuk menguji untuk ini baca tulis Al-Quran. Saya bilang silakan di video dirinya baru dikirim. Nanti saya komentari di situ. Iya betul. Bagus. Satu lagi Bunda, ini kan kita di kampus ini kan ada program khusus ya, ada tasusnya, misalnya tilawah dan tahfiz ini. Apakah memungkinkan juga lewat online seperti itu? Ya, mohon tanggapannya. Ya, sebetulnya yang program tahassus itu sangat memungkinkan untuk kita laksanakan. Justru saya pikir jauh lebih bagus lagi. Hanya saja itu tadi kendalanya itu di jaringan. Nah, yang kedua, kalau saya pikir itu dosen BTQI atau dosen yang memegang mata kuliah itu tidak ada masalah dalam penggunaan aplikasinya. Hanya saja mahasiswanya yang saya pikir harus disampaikan dulu bahwa misalnya jam sekian, tanggal sekian, hari sekian harus ada ujian, misalkan harus mencari tempat yang ada jaringan atau yang jaringannya bagus. Kalau menurut saya sebagai pimpinan, saya pikir itu adalah media yang sangat bagus untuk kita gunakan, terutama untuk kita mencek bagaimana hafalannya, bagaimana
tilawahnya, bagaimana kaligrafinya. Ya. Dan apalagi kalau misalnya mata kuliah kaligrafi sangat gampang sekali, mereka sudah membuat tulisan, setelah itu di apa namanya, digambarkan ya, diperlihatkan di aplikasi tersebut. Oh iya, makasih banyak Bunda ya. Saya kira itu pertanyaan saya Bunda. Ya dan selamat. Iya, mau ke makan kelapa itu kelapa ya. Ya, kapan-kapan Bunda saya masuk. Oke, Oh, iya, terima kasih cocok. banyak atas ketempatannya ini. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, makasih. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi itulah tadi perbincangan saya ya dengan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STIA Al-Furqan Makassar. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami bahwa begitu arah ya, apalagi di era virtual ya, saat sekarang ini. Nah selanjutnya saya sarankan kepada Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena kita akan segera mendengarkan paparan dari pembantu ketua 1 yaitu Muhammad Tang SHI MSI ya, Muhammad Tang SHI MSI yang sebentar lagi akan promosi doktor ya. Berikut ulasan beliau mengenai tentang bagaimana menatap arah Sekolah Tinggi Al-Furqan Makassar di era virtual, apakah menjadi sebuah pilihan atau kesempatan. Berikut ulasannya, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para rekan sekalian, para pimpinan STIA Al-Furqan Makassar, para dosen dan mahasiswa dan seluruh stakeholder Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar, alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat dan karunia-Nya masih melekat dalam diri kita, sehingga pada momen ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, tentunya nikmat izzah iman dalam diri kita. Kemudian salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai contoh teladan kita dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita, termasuk dalam pengelolaan kampus. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita menatap Al-Furqan ke depan? Ada beberapa, saya sebagai Wakasatu telah mensponsori pada saat awal periode kemarin, awal periode kedua, kami sebagai Wakasatu tentunya membantu ketua meletakkan visi kampus ke depan. Pada raker kemarin kita telah meletakkan suatu visi Al-Furqan ke depan 5 tahun ke depan, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan penguasaan alat teknologi, penggunaan pemanfaatan alat teknologi digital dalam pengelolaan kampus. Jadi sebelum pandemi COVID-19 ini, Al-Furqan pengelola telah meletakkan fondasi visi ke depan, yaitu kita telah meletakkan dasar visi karena suatu organisasi yang harus diletakkan pertama adalah visinya, bagaimana visi ke depan dalam mengelola kampus ini, dan kita itu sudah letakkan. Tentu peletakan ini, dasar ini ada langkah-langkah, ada misi yang kita harus implementasikan dalam pengelolaan kampus. Maka implementasi dari pengelolaan ini di pihak atau pada bidang IT
kita sudah membuat website resmi Al-Furqan. Ya, kedepannya ini kita maksimalkan seluruh data berpusat pada digital, berpusat pada website resmi Al-Furqan, sehingga segala sistem pengelolaan kampus bisa diakses kapan dan dimanapun dan oleh siapapun, sehingga muncul transparansi dalam pengelolaan kampus. Yang kedua, bahwa kita tahu dalam aspek Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran bukan hanya menjadi simbol, menjadi nama dalam kampus kita, tapi sebagai pemimpin, unsur pimpinan, ya, para dosen harus menjadi uswa, ya, pada mahasiswa dalam implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kampus. Secara simbol, yaitu kita harus galakkan karakter Al-Quran dengan, ya, mengoptimalkan, ya, pembinaan qiraah, pembinaan tahfizul Quran, kemudian seni-seni Islami, yaitu kaligrafi, kemudian kasidah dan seni yang lainnya. Inilah yang mendukung visi ke depan. Kemudian bagaimana dalam merespon COVID-19 atau, ya, era new normal dalam virtual ini, apakah ini suatu kesempatan atau pilihan? Menurut saya adalah pilihan sekaligus kesempatan kita untuk maju. Hidup di dunia ini adalah pilihan. Dalam memilih apakah kita ingin untuk maju berkembang atau menjadi posisi jumud. Saya kira Al-Furqan harus memilih jalan untuk maju dan berkembang dalam merespon era virtual sekarang ini. Yang kedua, apakah ini kesempatan? Tentu ini adalah kesempatan kita untuk maju dan berkembang. Tadi bahwa langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus sudah letakkan visi Al-Furqan ke depan 5 tahun ke depan. Yang kedua, langkah-langkah kita sudah lakukan, yaitu membentuk web resmi Al-Furqan. Yang ketiga, menurut saya adalah pembinaan SDM, penguasaan SDM. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Waka3 kemarin, walaupun bersifat umum, tapi yang lakukan adalah Waka3 dan salah satu alumni kita memperbincangkan tentang alat virtual ini yang bersifat free, ya, yang mana dalam dunia virtual sekarang ini kendala mahasiswa kita, salah satu kendalanya adalah banyak menggunakan data, ya, tentu, ya, dalam penggunaan data ini sedikit banyaknya memberatkan kepada mahasiswa. Tapi tentu kita sebagai pengelola Al-Furqan, ya, kita harus mengambil langkah-langkah yang bersifat sederhana, di mana kampus kita memang, ya, masih sederhana, terutama dalam sistem pengelolaannya ini. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah sinergitas kita, ya, sebagai pengelola. Sebagai pengelola, saya kira ini, ya, seluruh komponen dalam kampus harus bersinergi, mulai unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, ya, kita butuhkan pikiran, ide, tenaga, dan seterusnya. Dengan sinergitas seluruh komponen, insya Allah Al-Furqan akan maju ke depan. Saya kira cukup sekian pandangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar. Dan selanjutnya saya akan memandu Anda, ya, untuk kita mendengarkan, sama-sama mendengarkan bagaimana ulasan dari Ketua IKA, ya, Ketua IKA yang saat ini menjabat,
salah satu pengurus BKPMI juga ya di Sulawesi Selatan. Ya, beliau adalah Sulaiman Ansar SAG MA yang sebentar lagi juga akan selesai di program studi S3-nya. Mari kita mendengarkan perbincangan saya dengan beliau. Kita mendengarkan apa arahannya, apa masukan-masukannya sebagai salah satu alumni, ya salah satu alumni dan sekarang menjadi sebagai ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar. Berikut ulasannya. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan masukan. Kalau mengenai perkuliahan di era virtual saat ini, kalau saya itu bisa menjadi menjadi peluang bagi STAI Al-Furqan untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, namun dengan catatan tentu harus dibarengi dengan sumber daya manusia, baik dari dosen maupun pengelola STAI Al-Furqan itu sendiri. Ya, tinggal bagaimana mengelola hal ini secara profesional. Saya kira begitu, Ustaz. Jadi kira-kira apa yang perlu yang sebagai kita di dalam sebagai pengelola ini ada apa saran-sarannya sebagai ketua IKA ini melihat situasi dan kondisi ya di era seperti ini? Saran saya mungkin lebih sering dilaksanakan komunikasi, ya mungkin secara virtual juga, ya dengan seluruh komponen yang terlibat yang mau mengembangkan STAI Al-Furqan Makassar. Ya, termasuk alumni tentunya akan siap memberikan kontribusi ketika hal itu dibutuhkan. Ya, walaupun mungkin kita tidak sampai ketemu di Makassar, tapi ya mungkin bisa dilakukan secara virtual. Ya, kira demikian, Ustaz. Ini kan mengingat bahwa STAI Al-Furqan itu ada ciri khas ya, ciri khas tersendiri. Ya. Ya, kira-kira bagaimana adakah saran atau kiat-kiat yang seperti yang ya lalu-lalu itu? Kalau lalu kan secara tatap muka, ini sekarang ini secara virtual. Memungkinkah ada pelatihan seperti itu? Misalnya tilawah dan tahfiz, mungkinkah seperti itu? Mengingat sekarang kan mahasiswa kita ini mungkin ada yang terkendala dengan masalah pembiayaan, ya, utamanya internet itu, Ustaz. Mohon penjelasannya ya. Kasih. Iya. Saya kira justru ini menjadi peluang bagi kita untuk meminta kontribusi dari para alumni. Ya, kita bisa mengadakan pelatihan tilawah ataupun tahfidz secara online, secara virtual. Ya, mungkin dengan bisa menggilir beberapa alumni yang memang sudah berhasil dan pernah mengharumkan nama daerah ataupun nama provinsi di tingkat nasional. Ya, mungkin bisa kita gilir, misalnya seperti Haji Muammar, Jirus Tiawan, siapa yang walaupun di rumahnya. Kemarin waktu Ramadan saya sempat lakukan seperti itu, Ustaz. Ya, saya sempat lakukan pelatihan tilawah online. Jadi saya kira ini bisa dilakukan. Jadi mahasiswa mungkin bisa menyerap ilmu tilawahnya itu dari alumni secara online, secara virtual. Ya, kira begitu, Ustaz.
mungkin bisa apa namanya rekomendasi ya, bisa direkomendasikan ini pada pihak pengelola supaya ada seperti itu. Atau bisa saja Iya. dari pengurus IKA ini apa namanya merekomendasikan seperti itu. Oh iya ya, Ya. saya kira insya Allah bisa. Ya. Nanti kita bikin surat secara resmi kepada Ya. pengelola untuk menawarkan hal itu. Iya, iya. Iya. Saya kira demikian Ustaz. Ya, terima kasih. Oh iya ya. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Sekian. Assalamualaikum. Iya. Tapi Ustaz, harus Iya, aku iya. tanyakan. Halo. Iya. Kemarin kan siapa? Muhammad Tang. Iya, iya. Nah, dia sempat sampaikan bahwa mau halal bihalal, tapi sampai sekarang belum ada informasinya. Bagaimana jadi kah itu? Belum, saya sendiri belum pernah ke kampus ini. Belum ada komunikasi ke sana. Oh, Iya, masih. oh ya. Iya. Katanya kemarin direncanakan Pak Prof Hamka, tapi Oh, mungkin begitu. belum tembus. Iya, iya. Nah, oh iya. Oke Pak Lesas, Oke, kasih saya banyak. tunggu informasi selanjutnya. Kasih banyak. Iya, kasih, ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perbincangan saya dengan 3 tokoh yang saat ini sangat memiliki peranan penting terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar. Oleh karena itu saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa memang saatnya kita dan Anda semua, termasuk pengelola yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar, tidak vakum dengan situasi yang ada, tapi mestinya kita harus lebih mencermati lagi apa dan bagaimana di era virtual ini. Karena mau tidak mau kita harus menjalaninya. Kita tinggalkan yang lalu-lalu, bukan berarti kita melupakannya, tapi kita mesti ada perkembangan untuk lebih bagus lagi. Apalagi karena Al-Furqan ini adalah salah satu-satunya kampus yang memiliki ciri khas tersendiri ya. Kampus ini di mana mahasiswanya harus atau diinstruksi atau harus memiliki kemampuan dalam segi Al-Quran, misalnya menghafal Al-Quran, tilawah dan tahfiz Al-Quran, juga kaligrafi. Dan saya kira di kampus-kampus lain tidak memprogramkan itu, tapi di sini adalah menjadi merupakan ciri khasnya kampus ini. Oleh karena itu saya sarankan kepada kita semua yang memiliki anak ataupun keluarga yang ingin kuliah, ya jangan segan-segan untuk mendirikan kampus swasta, khususnya di kampus Al-Furqan ini. Dan